Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Berikut anggota-anggotanya. Baik. Jurnal yang akan kami presentasikan ini berjudul Keanekaragaman Hayati Indonesia, Masalah dan Upaya Konservasinya. Berikut gambaran singkat. Sekian dan terima kasih. Lanjut ke PPT-nya. Jurnal tentang keanekaragaman hayati Indonesia dengan judul Masalah dan Upaya Konservasi. Pendahuluan, jurnal ini menganalisis kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan biodiversitas terkaya di dunia. Dengan berbagai spesies flora dan fauna yang unik, Indonesia berfungsi sebagai pusat keanekaragaman genetik global. Penulis menekankan pentingnya keanekaragaman hayati sebagai penopang ekosistem dan sumber daya alam yang berharga. Namun, tantangan seperti deforestase, perubahan iklim, dan pembuluan liar mengancam keberlangsungan spesies dan ekosistem. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi masalah yang mempengaruhi keanekaragaman hayati, serta mengeksplorasi upaya konservasi yang telah dilakukan. Melalui analisis data sekunder dan studi literatur, penulis meninggali inisiatif pemerintah dan masyarakat serta peran pendidikan lingkungan dalam meningkatkan kesadaran tentang perlunya pelestarian. Dengan demikian, diharapkan jurnal ini dapat memberikan rekomendasi yang strategis untuk konservasi yang telah berkelanjutan demi keberlangsungan generasi mendatang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis kualitatif terhadap data sekunder yang diambil dari berbagai sumber, termasuk laporan penelitian terdahulu, kebijakan pemerintah, dan dokumen internasional terkait konservasi. Penelitian ini juga mencakup studi kasus mengenai berbagai program konservasi yang telah dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia. Data yang dianalisis mencakup informasi tentang spesies yang terancam punah, lokasi habitat yang mengalami tekanan kritis, serta strategi konservasi yang diterapkan untuk melindungi keanekaragaman hayati. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam upaya konservasi serta mengevaluasi efektivitas program-program yang ada. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Masalah keanekaragaman hayati. Jurnal ini mengidentifikasi beberapa masalah utama yang dihadapi keanekaragaman hayati di Indonesia, antara lain: yang pertama, deforestasi. Penebangan hutan secara masif untuk kepentingan pertanian, perkebunan, dan urbanisasi telah mengakibatkan hilangnya habitat alami bagi banyak spesies. Penulis mencatat bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia. Hal ini tidak hanya mengancam keberadaan berbagai spesies endemik, tetapi juga mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang bergantung pada hutan. Yang kedua, ada perubahan iklim. Pemanasan global dan perubahan pola cuaca yang drastis memberikan dampak signifikan terhadap ekosistem dan spesies yang ada. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak spesies tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, yang berujung pada penurunan populasi dan meningkatkan risiko kepunahan. Fenomena ini menuntut perhatian mendalam dan upaya mitigasi dampak perubahan iklim. Yang ketiga, ada perdagangan spesies liar. Praktik ilegal dalam perdagangan flora dan fauna, termasuk spesies yang dilindungi, terus meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi upaya konservasi karena berdampak langsung pada keberlangsungan spesies yang terancam. Perdagangan ilegal ini tidak hanya memberikan biodiversitas, tetapi juga mengancam kesejahteraan ekosistem yang lebih luas. Yang keempat, ada polusi dan kerusakan habitat. Aktivitas industri yang tidak terkendali dan penggunaan pestisida dalam praktik pertanian menyebabkan pencemaran habitat alami yang selanjutnya berkontribusi pada penurunan kualitas ekosistem. Dampak polusi ini dapat merusak rantai makanan dan mengurangi keanekaragaman hayati, sehingga mengancam keberlangsungan spesies di dalamnya. Upaya konservasi.
Yaitu ada A. Kebijakan pemerintah. Pembangunan kawasan lindung dan taman nasional tujuannya adalah melindungi habitat alami dan spesies terancam punah, seperti yang terlihat di Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Gunung Leuser. Yang kedua ada penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran konservasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati yang melindungi spesies dan habitat dari penebangan liar dan perdagangan ilegal. Yang ketiga ada program reboisasi dan rehabilitasi ekosistem, yaitu pemerintah melaksanakan program reboisasi untuk memulihkan lahan degradasi yang membantu memperbaiki kualitas tanah dan mencegah erosi. B. Ada partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Program pengelolaan hutan sosial dan ekowisata tidak hanya meningkatkan kesadaran akan konservasi, tetapi juga memberikan manfaat bagi komunitas. C. Ada inisiatif internasional, yaitu kerjasama dengan organisasi internasional seperti WWF dan IUCN, fokus pada penguatan kapasitas lokal dan pendanaan proyek konservasi. Proyek-proyek ini bertujuan untuk melestarikan habitat kritis dan spesies terancam punah. D. Ada edukasi dan kesadaran lingkungan. Pendidikan lingkungan perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati. Dengan demikian, diharapkan munculnya generasi yang lebih peduli terhadap lingkungan. Kesimpulan, meskipun Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius dalam menjaga keanekaragaman hayati, banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, sangat ditekankan dalam upaya mencapai tujuan konservasi. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat efektivitas program konservasi, tetapi juga menciptakan kesadaran kolektif mengenai perlunya melindungi keanekaragaman hayati. Dengan mengintegrasikan pengetahuan lokal dan pengalaman dari komunitas, program-program konservasi dapat lebih relevan dan berkelanjutan. Selain itu, dukungan dari organisasi internasional juga berperan penting dalam menyediakan sumber daya dan teknologi yang diperlukan. Melalui sinergi antara semua pihak, diharapkan upaya pelestarian keanekaragaman hayati dapat lebih optimal, sehingga Indonesia dapat terus mempertahankan kekayaan alam yang dimilikinya untuk generasi mendatang. Rekomendasi: perluasan program rehabilitasi habitat, meningkatkan program rehabilitasi habitat seperti reboisasi, lahan kritis, dan restorasi ekosistem mangrove untuk memulihkan area rusak dan mendukung spesies terancam punah. Yang kedua ada penelitian efektivitas kebijakan konservasi, melakukan penelitian mendalam untuk mengevaluasi kebijakan konservasi yang ada guna memahami keberhasilan dan kekurangan serta mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif. Yang ketiga ada program pelatihan bagi masyarakat lokal, mengembangkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk teknik pertanian berkelanjutan dan praktik ekowisata. Yang keempat ada kampanye kesadaran masyarakat, meningkatkan kampanye kesadaran tentang pentingnya keanekaragaman hayati dan dampak negatif aktivitas manusia untuk menumbuhkan dukungan masyarakat dalam upaya pelestarian.